Oke guys, jadi kali ini gue mau downsize si Fanny ya. Nah, jadi kalau kalian lihat nih, kalau di dongkrak samping ini mereng cuy. Karena belum downsize. Jadi gue pengen downsize. Kebetulan juga shocknya udah bocor ya, tuh dikit. Tuh. Nih, kalau lihat ngeblur simpak. Nih. Nah, tuh lo lihat lah tuh. Gitu ya. Kelihatan ada minyak-minyak tuh. Jadi gue kali ini sambilan mau downsize juga si Fanny, biar enak aja dilihat ya. Sebelum kita repaint juga, ini juga plat gue udah copot nih, cuman gue pasangin ngasal pasang doang ini, biar nanti om gue gampang gitu ya, buat bongkarnya gampang ya, ntar gue lihat-lihat juga. Oke, jadi kali ini juga sebenarnya target ini, jadi sekarang itu hari Sabtu, jadi hari Minggu hari Minggu itu besok udah harus selesai repaint, udah kelar ya. Kita panasin ntar ya. Oke, sorry kalau siang-siang panas gini. Nah, jadi gue mau ke bengkel om gue juga sambilan mau downsize, terus juga gue juga mau repaint. Udah gitu doang ya, pokoknya udah gitu doang. Oke, langsung aja kita gaskan. Nih, langsung kita bongkar cuy. Tarik. Iya. Mau dikasih. Ya. Tinggal bongkar. Downsize. Nah, oke, jadi sorry banget kalau si Fanny ini masih bukan masih, cok. Tadi gue ke bengkel nggak gue rekam semua, jadi gue pas bongkar spakbor sama sambilan downsize tuh. Downsize ya kan, makanya agak ketinggian dikit. Nah, gue pengennya tuh agak segini gitu, jadi biar kelihatan banget klimaks gitu ya. Bukan klimaks sih, kayak gimana ya, biar pendek banget loh. Tapi katanya om gue tuh di sini bakal mentok walaupun tipis banget. Tapi om gue tetap juga nggak bakal menyarankan. Jadi ya udah, gue nurut aja ya. Dibanding gue maksa ya kan, kayak waktu itu gue maksa ya ada kejadian yang tidak diduga men. Jadi ya, mekanik kalian itu adalah orang tua ya, walaupun anda adalah raja. Tapi anda harus nurut ya. Jadi mekanik itu orang tua kalian cuy, orang tua motor kalian. Jadi yang membuat motor kalian tuh jadi lebih bagus. Tapi kalian juga perlu ngasih saran juga sih ya. Jadi oke, jadi di video kali ini si Fanny udah terondol. Nah, jadi gue mau nyuci bodi motor, bodinya si Fanny itu bagian belakangnya. Nanti bagian depannya gue mau bongkar juga. Jadi si Fanny ini gue mau cuci dulu semuanya karena harus bersih cuy. Itu kalau lihat tuh, ini banyak banget kotorannya. Seperti biasa yang alat yang gue bakal pakai buat nyuci itu, jadi ada kuas, sikat gigi, bekas kagak ngapa ya, asalkan nggak ada kotorannya ya. Jadi kayak gini, ini bekas-bekas buat bersihin semua tuh, kolong-kolong semua, body. Jadi biasa gue body pakai ini, kalau buat kolong-kolong pakai ini biasanya, biar gampang dijangkau aja. Terus siapin juga ember dan sabun, udah gitu doang, udah sumpah. Suara NMAX biasa. Oke, jadi langsung aja kita nyuci ya. Oke guys, jadi untuk pengamplasannya, waktu kemarin gue lupa bikin videonya. Jadi gue mau jelasin dulu. Untuk pengamplasannya, gue cuman gunain amplas ukuran 400. Itu agak aneh ya sebenarnya untuk di bodinya si Fanny ini. Nah, tapi akhirnya karena nggak ada amplas lain lagi, gue pengen beli yang amplas 800. Karena ini menurut gue cukup sih. Sebenarnya ada juga opsi-opsi yang lain, pakai amplas 300 terus 400 terus amplas 800, atau enggak yang ada yang 300 amplas 400 terus 1000 gitu, biar lebih halus gitu. Tapi ternyata nggak ada guys yang jual gitu. Jadi kebetulan kemarin tuh habis, dan tenggat gue waktu itu ngecatnya pengennya hari Minggu udah selesai, udah jadi. Nah, pada akhirnya
gue ngakalin amplas bekas yang udah gue pakai, amplas body ini udah jadi nih. Amplas yang buat ngamplas bekas body itu yang udah agak tipis itu gue pakai lagi, jadi bisa dibilang grade-nya tuh kira-kira amplasnya jadi 600 nyampe 800 lah kira-kira. Sebenarnya sih ini kalau bisa jangan kayak begitu ya. Kalau bisa kalian ada amplas 800 ukuran 800 mending dipakai aja dibanding nggak ada sama sekali. Aduh, ini sumpah kenapa kamera gue demen ngeblur sih. Nah jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen low budget bisa aja sih ditiru. Tapi ya tetap aja gue saranin mending beli amplas baru aja ukuran 800. Tapi kebetulan waktu kemarin itu hari Minggu tokonya tutup, dan pas gue cari hari Sabtunya itu nggak ada gitu. Jadi ya mau nggak mau jadi gue harus ngecat cepet-cepet biar bisa minggunya selesai, terus tinggal nunggu body kering doang gitu. Jadi nggak, kalau kalian udah jelas cara pengamplasannya itu kira-kira kalian ngamplas bodinya itu tinggal di ada bagian yang diputer-puter. Terus kalau udah, yang penting itu harus balance guys, yang penting semuanya tuh balance. Dan juga gue ngamplasnya tuh pakai, awalnya tuh pakai air. Kalau misalnya dirasa terlalu tebal, ini kan amplas ini gini ya 400 ya, kalian pakai air sabun dulu. Terus kalau misalnya udah bekas amplasnya tuh udah merata nih, merata, terus barulah pakai amplas yang ukurannya 4 yang udah bekas kepake. Kalau enggak, kalau kalian ada ukuran 800 yang udah merata, baru kalian amplasin lagi ulang pakai ukuran yang 800. Nah kayak gitu kalau gue gitu doang. Tapi kalau misalnya ada body yang agak tebal gitu ya, itu bisa pakai ukuran, kalau kalian ada 200 bisa pakai yang 200 dulu, atau mungkin yang bagiannya ada besi-besinya kayak gini gitu, itu bisa juga pakai ukuran berapa ya, gue lupa anjir. Seinget gue yang besi-besi ini lebih halus, karena dibanding yang plastik, dia tuh karakter catnya itu ada yang, apalagi yang bekas repaint yang ada bocel-bocelnya itu, kalau bisa dipakein amplas ukuran 200 atau 300 dulu biar merata dulu. Kalau udah rata baru kalian naik ke 400, terus naik lagi ke 800 biar rata. Tapi kalau bisa yang penting rata aja guys, nggak mesti catnya tuh harus hilang gitu. Yang penting balance aja. Yang penting dia itu mulus, lekukannya, nat-natnya ini masih ada gitu. Kayak gitu aja guys. Oke guys, jadi gue ada dalam rumah. Nah jadi untuk body gue baru mau ngecat. Nah jadi gue pakai Diton Premium silver metallic ya. Jadi kalau bisa diangetin dulu ya biar gampang ngecatnya. Sama primer tuh, kalau lihat primer. Jadi primernya gue pakai 1,5 lapis atau mungkin 2 lapis ya. Tapi karena primernya warnanya sama silver ya, jadi bingung gue. Nah jadi mungkin gue pakai 1,5 lapis. Dan ini cat standarnya. Ini kalau bodi belakang ya. Ini gue masih pakai cat standar. Noh, kelihatan tuh. Nah kalau ini gue udah pernah ngecat tuh. Kalau lihat, makanya ada bekas-bekas kayak catnya tuh ada yang double kayak gini tuh. Ini ada yang double nih. Ntar kita mungkin usap-usap dikit terus langsung kita cat. Caranya gimana? Jadi gue pakai tangan, terus tangan satu lagi gue cat lagi gitu ya. Jadi gue ngecat double lah gitu bilangnya. Oke lah, jadi langsung aja kita jemur dulu catnya. Kalau bodi bagian depan, aduh kayaknya gue nggak perlu videoin ya. Ini tinggal batok tameng depan atau visor depan lah kita bilangnya, atau muka depan lah ya kita bilangnya, sama bagian belakang tuh yang kecil-kecil tuh. Nah ntar kita tinggal cat aja sih ya sebenarnya. Sumpah gue pusing banget anjing, panas banget soalnya. Ini padahal udah jam setengah 2 anjir, jam setengah 2 bahkan udah mau jam 2 anjir. Oke langsung aja kita cat dulu ya. Ini sorry banget kemarin tuh gue nggak videoin ke pengamplasannya. Waduh. Oke jadi ini dia hasil dari apa namanya. Nah ini dia hasil dari si dempul bapak. Oh dempul. Dibilang begitu, bisa dibilang ini primernya ya. Akhirnya setelah 30 detik ya, primer akhirnya gue tahu namanya. Nah jadi gini lah hasil primernya, 1,5 lapis. Nah tuh jadi kelihatan masih kayak begitu ya. Jadi karena warnanya sama silver, bedanya ini silver primer, yang itu silver metallic. Nah jadi gue pakai 1,5 lapis, ininya masih kelihatan tuh jelas. Nah tapi gue pengennya, gue agak bimbang ini, gue perlu
lagi satu lapis atau gue perlu langsung aja gue tembak silver biasa. Nah jadi setelah gue lihat-lihat ya mending dua setengah lapis ya. Jadi langsung aja kita ngecat lagi. Ini baru 1,5 lapis, jadi semuanya juga baru setengah lapis, 1,5 lapis. Nah tuh. Nah oke guys, jadi sorry banget untuk detail pengecatannya dan juga video dalam proses pengecatannya itu gue nggak sertakan detail, jadi gue cuman take footage yang udah jadi aja. Nah jadi kalian bisa nyari tutorial pengecatannya selagi juga yang kayak footage body samping gue itu ada yang keriting. Nah itu gue bener-bener nyari dari YouTube semuanya guys, dari bener-bener sehari penuh itu gue pelajarin cara ngecatnya. Nah jadi gue makanya nggak ngajarin kalian lagi, nggak jelasin tata caranya lagi, bagaimana cara ngecatnya, gimana yang lainnya. Kalian bisa cari aja langsung di tutorial di YouTube ya guys. Oke, sekarang udah mulai sore. Nah ini udah lumayan bagus. Ini sumpah tadi keriting cuy catnya, jadi primernya keriting. Nah jadi sekarang gue mau ngecat yang untungnya yang lainnya nggak keriting ya. Nah ini bodi depannya, ini gue masih ngamplas sih. Nah oke, jadi kita bakal coba dulu ngamplas pakai Diton Premium menggunakan cat warna silver metallic. Oke, let's go man. Oke, jadi untuk si Diton ini keren banget ya karena dia premium ya. Tuh kalau lu lihat, nah ini ada tempat buat apa, ceklekan, jadi ini enak nih. Ini gue coba ya. Aduh, satu lagi tangan gue di plastik soalnya, sorry. Nah nih, jadi bagus nih. Nah dikit aja ya, nih 400 cc doang gue beli nih, nggak tahu udah cukup buat satu motor apa kagak. Nah jadi kita mau coba dulu lihat. Nah di sini ini ada bekas yang gue amplas tadi karena gue udah melihat tutorial ya, jadi gue ngerasa kayak udah pede aja, udah cukup. Oke, jadi kita langsung aja nyemprotin pakai Diton, terus kita bakal sempat pakai clearnya apa kita tunggu aja. Nah jadi sebelum itu cara gue mau ngasih tahu, ngocoknya tuh nggak usah gitu ya, nggak usah bersemangat banget ya, kayak ya gitulah ya. Oke, jadi diputer-puter aja cukup, atau diginiin dikit boleh, asalkan jangan nggak usah gitu ya, santai aja, diputar sedikit. Nah biar nggak cepet apa, kelereng di dalamnya tuh biar nggak cepet gitu. Nah terus cara nyemprotnya juga santai aja, set set set. Nah kalau untuk lapis pertama gue pengen pengenalan dulu, jadi tipis-tipis dulu. Lapis kedua baru gue agak tebel aja. Nah jadi gitu, jadi gue mau lihat dulu cocoknya pakai 1,5 lapis atau 2,5 lapis. Jadi kita lihat dulu ya. Oke, langsung aja gue ngecat. Gue nggak ada tripod, masalahnya tripod gue di rumah nih, gue lagi di kampung. Nah makanya jadi oke, langsung aja gue mau ngecat dulu ya. Gue nggak ngerti lah, pokoknya ntar kita kasih lihat dulu, besok mungkin gue bakal kasih lihat gimana hasilnya. Si Fanny udah selesai ngecat ya pakai Diton. Oke, untuk clearnya gue mau coba dulu ya. Oke, let we see. Gue mesen 2, kita coba buka ya. Ini kenapa Cina tuh oke, Diton Premium Clear Ghost. Ini deh, Diton Premium Clear Ghost 9128 plus activator lagi. Mantap. Jadi kita mau aplikasiin ke bodinya si Fanny. Taruh, kita buka dulu ya. Oke, kita pasang dulu. Benda sekecil ini emang jangan sampai hilang. Oke, mantap. Biasa diaduk dikit. Oke, kita coba benda yang ini dulu dah. Ini benda pertama, kita lihat dulu. Wah, ini kan ada debu nih kan. Nah, biasa kalau ngeri di luar gini emang ngeri sedap memang. Oke, kita coba kebalik. Nah nih, jangan sampai kebalik ya nyemprotnya. Embun-embun aja dulu. Katanya sih awalnya dulu tipis-tipis dulu ya kan. Aduh, gue ngeri banget nih kamera gue kalau jelek, sorry.
Oke, gue lagi dari kamar mandi. Ya, sorry kalau misalnya agak berantakan karena gue tadi ngamplas di sini. Nah, jadi kira-kira hasilnya tuh seperti ini ya. Kira-kira hasil amplasannya. Ini yang belum diamplas, ini yang udah diamplas. Nah, jadi kayak gitu ya kira-kira hasilnya. Nah, tuh jadi ini bagian belakangnya tuh emang agak biru-biru ya karena emang catnya tuh lapisan tipis banget nih. Contohnya kayak gini nih. Ini lapisan clearnya tuh memang tipis banget cuy. Cat standar tuh emang bener-bener tipis. Nah tuh kalau kalian lihat tuh, nah tuh kayak gitu tipis, terus cuman gres gitu doang cuy, cuman gores sekali doang set langsung gitu terbujuk. Nah ini bagian di sini bagian tutupnya. Oke, jadi kita langsung aja. Ini bagian udah diamplas, cover depan sama yang kemarin itu, kemarin udah di-repaint, udah kering. Ini baru diamplas, ini belum. Nah jadi bagian batok depan ini mungkin gue bakal amplas nyampe segini doang karena besok gue harus pakai motor gue, jadi bener-bener H-1 udah harus ngecat. Ini harus udah kering banget. Nah kalau bagian spakbornya, nah itu masih aman cuy karena depannya itu masih silver ya, jadi kayak samar lah ya, tapi bagian tengahnya itu loh, jadi kayak mungkin harus amplas tipis doang habis nge-repaint ini semua. Oke, jadi langsung aja gue mau ngamplas lanjut dulu karena aduh sumpah ini perlu selesai cuy ntar lagi nih. Oke, jadi si bodinya si van ini udah selesai. Nah jadi rakit aja nih, walaupun tinggal kayak stop lamp, lampu belakang ini udah gue rakit. Nah jadi tinggal buat apa, masukin soket-soket terus masangin baut ini, tapi gue nggak ada kunci masalahnya nih, kayak kunci kayak gini. Nah buat kunci kayak gini nih gue nggak ada. Nah jadi akhirnya gue perlu ke tempat om gue yang kemarin lagi buat pasang di Sivani. Nah udah downsize tuh, gila sumpah gue pengen nyobain sih. Gue udah 4 hari nungguin ini terus semua kering. 4 hari sih sebenarnya, perlunya 5 hari sih ya, cuman ya udahlah. Oke, langsung aja gue pasang. Ini udah mepet banget cuy waktunya. Oh my god guys, look at this. Astaga, ngeframe. Ini agak kotor aja dikini, aduh sialan. Gara-gara tangan gue tuh kotor banget. Nah oke, jadi ini masih ada stiker-stiker, ntar kita kelotokin di bengkel. Nah spion sengaja belum gue pasang. Nah jadi gue pengen, aduh sumpah ini nggak kotor anjir, sumpah kotor semua anjir, padahal baru dicat. Heran nih, padahal gue ngecatnya clear, tapi kenapa silvernya satin ya, satir, ada satir, silver satir. Nah jadi gue mau pasang stiker pasukan Matic sama ini nih. Wah, Vario dari Jepang cuy, gila. Kan boleh nih Vario GDM style cuy. Tapi Vario 110 kentang. Vario kentang cuy. Nah, langsung aja kita ke bengkel ya, ntar ya. Vario dulu, ini banyak peralatan. Putar dulu ntar ya. Ini juga dari downsize, jadinya nggak terlalu tinggi kalau lihat dari sini. Nah, tuh. Ini dongkrak loh, ini dongkrak. Tapi kelihatannya nggak terlalu gini gitu ya, nggak terlalu gini banget gitu. Oke, kita bakal pasang dulu. Dari mananya? Di sini ya. Lumayan sih ya, segini lah ya. Masalahnya sebelumnya tuh gede cuy tulisannya. Pasang dulu. Nah, udah cocok. Come a long way from my